Oke, halo, selamat datang kembali di channel Beda Programming bersama saya Alwin Fau sebagai instruktur pada video kali ini. Pada materi kali ini kita akan belajar mengenai yang namanya user interface ya, UI design. Nah, jadi kita akan belajar tentang UI design, bagaimana cara kita mendesain atau membuat sebuah halaman aplikasi kita itu menjadi user friendly gitu ya. Jadi dengan kata lain, kita mau mendesain sebuah aplikasi yang dimana nanti interface-nya itu bisa menarik perhatian daripada penggunanya gitu. Nah, sebenarnya ketika kita mau membuat sebuah aplikasi yang membuat daya tarik pengguna itu sebenarnya dimulai dari desainnya dulu. Nah, jadi untuk materi kali ini kita akan membuatnya seperti tampilan yang saya buat ini, saya tampilkan di sini. Kita akan desain seperti ini, dan nantinya aplikasi yang kita buat ini, yang kita desain ini, kita akan implementasikan atau kita gunakan pada Android Studio kita, pada aplikasi yang kita buat nanti di Android Studio. Nah, untuk melakukan desainnya ini, aplikasi yang kita gunakan di sini yaitu Adobe XD ya, Adobe XD. Nah, jadi nanti silakan di-download dulu terlebih dahulu Adobe XD-nya. Nanti bisa di-download di internet ya. Dan sebenarnya Adobe XD ini dia free ya. Adobe XD. Nah, nanti disilakan di-download aja. Nah, cara installnya juga sama ya, seperti aplikasi yang lain pada umumnya. Ya, kita install juga seperti biasa, nggak susah installnya. Nah, nanti bisa kalian download aja di website resminya di adobe.com. Ya, Adobe XD nanti bisa kalian buka seperti ini websitenya. Oke, nanti bisa diklik tombol yang start for free. Oke, nanti bisa kalian download aja langsung aplikasinya. Nah, ini sebenarnya sangat membantu kita ya ketika kita membuat sebuah aplikasi ya. Membantu mempercepat pembuatan aplikasi. Gitu. Atau nanti di situs yang lain juga bisa kalian download ya. Atau di sini di Bagas 31 yang full cracknya nanti bisa kalian download di sini. Ya, sudah banyak yang menyediakan untuk downloadnya. Oke, ini sudah terdownload tadi ya dari website resminya tadi. Nanti diinstalnya seperti biasa ya, tidak berbayar. Oke, bertepatan di sini saya sudah download, tapi di laptop saya itu tidak perlu lagi saya download lagi, jadi tinggal saya jalankan saja. Oke, Adobe XD. Nah, nanti tampilan daripada Adobe-nya itu seperti ini ketika kita jalankan. Ya, silakan ditunggu sampai proses aplikasinya ini ngeload ya, elemen-elemen aplikasinya sudah sampai selesai. Silakan ditunggu. Nah, jadi nanti setiap desain yang kita buat ini, ya setiap desain yang kita buat di Adobe XD-nya ini seperti ini nanti kita buat, kita import nanti ke dalam, kita ekspor terlebih dahulu, ya kita ekspor hasil desainnya, kemudian nanti kita import
ke dalam Android Studio kita, sehingga nanti tampilan daripada aplikasi yang kita buat itu lebih friendly ya, atau lebih, bahasa lainnya tuh user friendly, bersahabat dengan penggunanya gitu. Nah, jadi nanti di sini ada beberapa pilihan yang bisa digunakan, ya bisa kita custom, bisa kita buat tampilan untuk Instagram Story dan aplikasi-aplikasi yang lainnya. Untuk web juga ada seperti ini, dan untuk mobile app-nya ya kita gunakan yang versi yang ini aja. Nah, kita gunakan yang iPhone 6 ya, iPhone 6 aja. Digunakan yang iPhone 6 7 8 Plus. Oke, nanti di sini bisa kita buat headboard-nya. Ya, headboard-nya di sini kita klik aja. Kita gunakan yang iPhone 6 7 8 Plus. Oke. Nah, jadi ini sudah ada headboard-nya. Ya, sudah ada headboard-nya. Nah, jadi nanti di sini bisa kita rename di sini. Ini misalnya kita buat home. Kemudian ini login, ini registrasi. Nah, jadi nanti bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kita ya, Mami ya. Nah, kemudian kita akan desain ya, kita akan desain seperti ini. Nah, apa-apa saja yang kita perlukan di sini? Nah, apa-apa saja yang kita perlukan di sini? Yang kita perlukan di sini itu adalah kita harus buat dulu gradasi warna ya gitu. Kita harus buat gradasi warna seperti yang ada di atas ini. Berarti warna hijau. Nah, ini desain ini nanti, karena rencana saya nanti saya mau buat satu aplikasi ya, saya mau buat satu aplikasi supaya nanti bisa kita gunakan untuk menginput data mahasiswa gitu, atau data dan data dosen, mata kuliah dan lain sebagainya. Nah, jadi nanti kita buat aplikasinya, dan aplikasinya itu nanti bisa kita jalankan di mobile kita, dan aplikasinya itu sudah menggunakan database. Jadi setiap data yang kita simpan nanti itu akan permanen tersimpan di dalam database kita, tidak akan hilang lagi kecuali kita hapus. Nah, baik, kita lihat dulu desainnya. Nah, desainnya kita lihat seperti ini. Ini ada gradasi warna di sini. Ada gradasi warna. Nah, berarti yang kita perlukan di sini ya, yang kita perlukan di sini yaitu kita buat dulu rectangle. Ya, ini ya, rectangle ini di sini kita buat seperti ini. Oke, kita buat rectangle dulu. Ya, kemudian kita ganti warnanya. Ya, di bagian fill-nya ini kita ganti. Kita buat linear. Kemudian ini kita buat ke warna hijau. Gitu ya, warna hijau seperti ini. Kemudian ini kita buat warna hijau juga. Ini bisa kita atur ya untuk gradasi warnanya. Tadi kita buat 70 saja. Dan gunakan yang linear saja. Oke, kita lihat dulu warnanya tadi. Oke.
Oke, bisa kita kurangin opacity-nya. Oke, coba kita hilangkan dulu bordernya di sini. Hilangkan bordernya. Oke. Kita lihat dulu ya. Oke, nanti desain itu ada di sini ya, seperti ini. Nah, nanti kita atur dulu. Ya, ini untuk home-nya ini kita delete saja dulu supaya tidak terganggu. Oke, kita desain aja dulu satu seperti ini. Oke, nah jadi seperti ini interface-nya sudah bisa kita lihat. Ini bisa kita pindahkan ya. Ini bisa kita pindah-pindahkan. Nah, kemudian kita lihat lagi di bagian ini tadi ada di sini beranda ya. Berarti kita tambahkan di sini teks. Teksnya berarti halaman utama. Oke, kita ganti warnanya, blend mode-nya, pusat, jenis teksnya kita buat dia bold. Oke, ini kita copy paste lagi. Universitas Budi Dharma. Nah, ini tidak usah di bold ya, dihilangkan aja di sini. Yang regular saja kita gunakan. Ukurannya kita kurangin saja, kita buat 10. Dan kita buat 8 saja. Kita atur posisinya di sini. Nah, kemudian di sini kita buat pencarian ya. Kita buat tombol pencarian di sini. Oke, di sini kita buat seperti ini.
Kemudian kita kurangi opacity-nya, kita hilangkan bordernya, oke, supaya bentuknya itu seperti ini. Nah, kemudian kalau di bagian fill-nya sebenarnya bisa kita gunakan warna ya. Kita gunakan warna sepertinya fill-nya kita buat seperti ini saja. Kemudian di sini kita tambahkan teks, gitu ya, tambahkan teks. Nah, di sini kita buat cari informasi. Klik cari informasi. Oke, di sini kita buat sebuah teks. Oke, kemudian kita atur dulu fontnya, kita buat 10. Kemudian warnanya kita buat ke abu-abu atau ke warna ya seperti ini kita buat. Kemudian ini kita copy paste saja, kita buat di sini. Kita tidak usah di copy paste, langsung aja kita buat rectangle ya, kita buat rectangle. Kemudian ini fill-nya kita hilangkan ya, kita hilangkan. Kemudian bordernya kita buat jadi 5, ini jadi 3. Kemudian kita buat di sini icon pencarian ya, kita buat di sini 3. Nah, nanti ini bisa kita gunakan untuk mencari ya, icon untuk pencarian. Nah, ini kemudian kita seleksi, kita grupkan, kemudian kita pindahkan pada tombol pencariannya tadi di sini. Oke, kemudian opacity-nya kita kurangi sedikit. Oke, sudah. Oke, sudah tampil seperti ini ya. Sudah kelihatan. Nah, kemudian di sini kita buat banner ya, banner yang dimana banner ini nanti gunanya untuk gambar ya, untuk gambar-gambar atau slider ya, image slider namanya. Nah, di sini kita ganti warnanya. Ya, nanti bisa disesuaikan mau warna apa ya, dibuat terserah. Sesuaikan nanti dengan kesukaan warna kalian ya. Sini saya buat warnanya agak kemerah-merahan. Saya rasa pun ini tidak sesuai, warnanya nggak hidup. Oke, nanti saya buat saya buat ke warna kuning saja seperti ini. Ini nanti di sini gambar ya. Dan nanti di sini kita buat gambar. Nah, kemudian kita buat di sini untuk slidernya nanti. Ya, untuk slidernya nanti kita buat seperti ini. Kita buat fill-nya ke warna hitam, kemudian bordernya kita hilangkan. Oke, jadi nanti bentuknya itu seperti ini ya. Ini bisa kita perkecil dulu, kita copy paste, kita copy paste lagi. Oke, saya rasa kalian sudah paham ya apa yang saya maksud di sini. Jadi nanti ini bisa kita lihat ya, bisa kita lihat
Nanti ini bisa diklik ya. Jadi nanti untuk melihat layar yang lain atau gambar yang lain nanti akan kelihatan di sini. Oke. Nah, kemudian di sini bisa kita buat berupa gambar nanti di sini. Ada di sini gambar. Ya, di sini kita buat gambarnya. Kita hilangkan bordernya. Kemudian nanti deskripsinya di sini kita buat teks. Ya, nanti ini biasanya ke judul ya, judul berita yang kita buat aja di sini, judul informasi. Kemudian nanti di bawahnya ya. Kemudian di bawahnya ini kita buat regular saja. Kemudian fontnya kita ganti jadi 8. Oke, jadi nanti di sini informasi ya. Coba kita cari dulu. Jadi nanti di dalam gambar itu nanti akan ditampilkan informasi-informasi atau kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh kampus kita, gitu ya. Nah, jadi di sini kita ambil informasinya. Oke, misalnya ini ya. Misalnya ini saya akan ambil, saya pastikan di sini. Ini berupa contoh saja. Oke, misalnya kita buat seperti ini. Oke, kemudian di bawahnya kita bisa atur ya, bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Oke, nah misalnya ini ya, misalnya ini, kemudian bisa kita atur teksnya. Nah, jadi nanti bisa kita atur teksnya di sini, ya seperti ini. Nah, kemudian informasi-informasi lainnya, ya yang terkait dengan informasi Budi Dharma, ya misalnya kita tambahkan lagi teksnya di sini. Oke ya, sini. Informasi penting misalnya ya, informasi penting. Nah,
jadi nanti biasanya kalau misalnya nanti kalian membutuhkan yang namanya icon-icon atau gambar, nanti bisa kalian masukkan di sini. Ya, bisa kita masukkan di sini. Nanti bisa kita download ya, bisa kita download nanti gambarnya atau iconnya. Nah, ini misalnya kita buat informasi penting di sini. Informasi penting. Kemudian di sini kita buat rectangle seperti ini. Oke, di sini kita buat rectangle lagi, ya kita atur lagi bordernya seperti ini. Dan nanti di sini untuk menampilkan informasi-informasi, ya, informasi penting. Oke, misalnya kita buat ini 0 dan ini juga 0. Oke, di sini kita bisa atur. Kita kembalikan saja lagi, ya. Tadi kita buat 16 saja. 16. Oke. Nah, di sini nanti kita akan tambahkan informasi seperti yang di sini. Ya, informasi-informasi penting. Misalnya kita lihat di sini apa yang sering di sini. Oke, misalnya misalnya di sini kita nanti tampilkan informasi tentang pengumuman ya. Nah, ini kita ganti jadi pengumuman. Oke, kita buat regular saja. Bold aja lah, kita boldkan saja. Kemudian untuk warnanya bisa kita atur warnanya. Jadi untuk warnanya bisa kita sesuaikan. Oke, seperti ini. Kemudian di sini kita buat pengumumannya. Kemudian ini bisa kita hilangkan ya bordernya biar kelihatan lebih bagus. Kemudian shadow-nya kita buat ya, shadow.
Oke, sepertinya kita buat 20 saja. Oke. Misalnya di sini ada pengumuman ya, pengumuman. Kemudian di sini ini saya contohkan ya. Ini coba kita ganti aja dulu. Oke. Nanti bisa kita copy paste saja ini hanya contoh aja, berupa contoh. Nah, jadi ini hanya berupa contoh, nanti silahkan silahkan diulang atau dibuat lagi nanti. Ini saya pindahkan dulu ke bawah. Oke, send to back, kita buat dia ke belakang. Oke, nanti bisa kita atur ya. Bisa kita atur. Coba kita lihat dulu hasilnya. Oke, nanti kita coba atur aja, nanti bisa kita atur sendiri nanti bentuknya ya seperti apa.
Oke, ini bisa kita perkecil, kita copy paste, kita letakkan ke sampingnya seperti ini. Oke, nah nanti bisa di copy paste lagi. Nanti bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan ya, berapa banyak dibuat gitu. Nah, jadi nanti bentuknya itu seperti ini. Nah, supaya nanti lebih bagus, nanti kita akan tambahkan sedikit gambar atau icon nanti di dalam rectangle-nya tadi yang kita buat. Nah, nanti untuk teks pengumumannya ini nanti kita ganti dengan icon saja. Ya, kita ganti dengan icon. Nah, ini kita coba buat center saja seperti ini. Jadi materi hari ini nanti akan ada dua materi. Oke, kita coba cari dulu ikonnya. Flat icon. Saya lihat dulu, sepertinya kemarin saya sudah download iconnya. Saya cari dulu ya. Oke, saya lupa sudah di mana icon-iconnya. Oke, kita ambil aja lagi di sini. Kita cari gambarnya. Jadi nanti yang kita buat di informasi penting itu misalnya info lowongan pekerjaan ya, kemudian ada event-event dan lain sebagainya. Nanti itu yang kita tampilkan di situ. Nah, sambil menunggu ini jaringannya agak lemot sedikit, kita copy paste lagi yang ini. Kita copy paste lagi. Kita lihat lagi apa yang perlu lagi kita buat di sini. Coba kita buat warna putih ini. Oke, kayaknya lebih cantik ke warna putih saja, kita ganti sini. Kita buat warna putih saja. Oke. Nah, kemudian di sini
Di sini kita buat ya, di sini kita buat download gitu ya. Di sini kita buat menu download. Ini kita copy satu lagi saja, kita letakkan di bawahnya ini seperti ini. Nah, di bawahnya kita buat sini registration. Nah, jadi nanti kalau misalnya dia belum mempunyai akun, ya, dia belum mempunyai akun, maka dia harus registrasi terlebih dahulu. Nah, bagaimana registrasinya? Kita buat seperti ini. Oke, jadi nanti di sini ada dua pilihan. Ya, nanti di sini ada dua pilihan. Apakah dia mau registrasi? Apakah dia mau registrasi? Atau mau login? Oke, di sini kita buat masuk. Sini login. Ya, sini kita buat login, dan di sebelahnya kita buat registration. Registrasi. Di sini. Registrasi. Oke. Nah, jadi nanti ada dua pilihan di sini ya, seperti yang saya sampaikan tadi, ada dua pilihan. Oke, di sini kita buat dia warna putih teksnya. Oke, jadi di sini ada dua pilihan nanti, yaitu registrasi dan login, gitu ya. Nah, kalau misalnya nanti dipilihnya login, maka dia akan diarahkan ke form login. Kalau misalnya nanti yang dipilihnya adalah registrasi, maka dia akan, si pengguna sistem atau si pengguna aplikasi, dia akan diarahkan ke halaman registrasi. Seperti itu. Oke, kita coba perkecil ini, kayaknya terlalu besar. Oke, kita hilangkan bordernya supaya lebih rapi, seperti ini. Oke. Kemudian di bawahnya kita buat teks.
Oke, kita buat dulu ini warna hitam. Kemudian size-nya kita perkecil. Kita buat regular saja. Kita letakkan di sini. Oke. Dan nanti di bawahnya ini ada pilihan ya. Nanti di sini ada pilihan. Apakah nanti dia mau login dengan menggunakan akun Facebooknya atau akun Gmail. Nah, nanti di sini bisa kita buat seperti itu. Oke. Oke, jadi tampilannya seperti ini. Ya, sudah tampil seperti ini. Ini ketika nanti dijalankan pertama sekali, maka ini yang akan tampil ya, halaman ini yang pertama. Oke, jadi hasilnya seperti ini. Nanti ketika kita input di sini, ya kita klik. Ya, misalnya kita klik ini, maka nanti akan tampil. Ya, akan tampil nanti di halaman yang berbeda lagi. Atau ketika nanti kita klik login, maka dia akan memanggil halaman login. Ketika kita klik registrasi, nanti dia akan arahkan ke registrasi. Nah, jadi nanti materi atau material ini, desain inilah nanti yang akan kita gunakan, yang akan kita import ke mana? Kita import ke dalam Android Studio kita. Nah, jadi kita nggak perlu lagi capek-capek mendesain ya, tidak perlu lagi capek-capek mendesain projectnya. Nah, biasanya yang bikin lama mendesain itu sebenarnya di situ, ya di projectnya. Ya. Nah, kita lihat lagi seperti ini, kita buat aja yang warna putih lagi. Oke, kita coba cari dulu ikonnya. Oke, misalnya info. Kita cari. Oke, kita tunggu dulu. Ini jaringannya lumayan kencang ini. Oke, misalnya kita buat satu lagi yang namanya headboardnya. Yang kita contohkan aja lagi seperti ini. Oke, kita buat headboardnya satu lagi. Di sini kita buat. Ini misalnya kita buat untuk form login ya.
Nanti kita buat icon di sini. Nanti kita akan buat icon di sini. Oke, kita buat icon. Nanti di sini ada satu icon, yaitu nanti di sini kita akan memanfaatkan untuk icon login ya, user. Kita buat shadownya, kita hilangkan bordernya seperti ini. Kemudian kita buat di sini ya, kita buat di sini input text berupa input text. Di sini kita ambil sini, kita buat 15. Input email address, kemudian di bawahnya kita buat password. Kemudian ini kita buat fill-nya atau warnanya. Oke, seperti ini. Coba kita hilangkan bordernya. Oke. Kemudian kita ambil tombol loginnya, kita letakkan di sini. Kita perbesar teksnya jadi 18. Kemudian di sini kita buat kembali. Oke, ini bisa kita buat ini ya, tambahkan objek di sini ya, untuk menghias lembaran form loginnya. Ya, kita bisa kita atur di sini warnanya. Sebenarnya ini teknisnya ya tergantung imajinasi kalian ya, bagaimana cara membuat atau mendesain form login itu supaya lebih bagus gitu. Oke, saya buat seperti ini. Kemudian oke, nah misalnya kita contohkan seperti ini ya, kita contohkan seperti ini. Kita masuk ke prototype, kita arahkan ini ke sini. Kemudian nanti ini prototipenya juga kita kembalikan kemari. Nah, kita coba lihat, jalankan dulu seperti ini.
Jadi nanti logikanya itu akan ada di sini gitu. Kita klik login begini. Nah, nanti akan tampil ini gitu. Nah, kalau misalnya nanti kita klik login lagi, maka dia akan nanti ini kembali ya. Jadi nanti kita klik login, maka nanti dia akan kembali ke kemana dia kembali? Ke halaman dashboard si user yang login gitu. Nanti dia akan arahkan kemari. Oke, kita close. Nah, untuk transisinya ini coba kita buat ya, kita buat transisinya. Oke, coba kita lihat lagi. Ini oke. Nah, nanti untuk dashboardnya nanti bisa kita buat seperti ini. Ya, untuk dashboardnya bisa kita buat seperti ini. Oke, kita tambahkan lagi adboardnya. Ya, kita tambahkan lagi adboardnya di sini. Kemudian ini kita copy paste aja, kita pindahkan ke sini. Kemudian kita buat rectangle. Ya, kita mainkan rectangle di sini. Kemudian ini kita copy paste. Nanti di sini ada profile, ya. Profile si user. Ada profilnya di sini. Kemudian nanti bisa kita buat menunya di sini. Ya, kita buat menu di sini. Oke, kita cari misalnya notification. Oke, nanti kalian cari aja nanti di ikonnya ya. Ikonnya nanti bisa kalian cari. Nah, ini kita ambil yang SVG-nya, kita download. Oke, kita tunggu saja. Kemudian kita sambil menunggu downloadnya tadi, di sini kita buat button ya, button di bawahnya ini, seperti yang di bawah ini. Ya, seperti ini nanti kita buat.
Kita lihat dulu apakah sudah terdownload. Oke, ini sudah. Coba kita tampilkan. Coba kita import ke project kita. Oke, ini sudah masuk. Kita perkecil. Nanti bisa diatur warnanya. Nah, jadi saya rekomendasikan yang kalian download itu adalah yang ekstensi SVG ya. Nah, jadi nanti bisa kita tempatkan di sini. Seperti ini. Oke. Coba kita download dulu icon user. Ya, user. User profiles. Oke, kita contohkan ini. Misalnya ini kita download, misalnya kita download SVG-nya. Nah, misalnya nanti kita akan tempatkan di sini user profile-nya. Kemudian misalnya kita cari lagi password locker, password loop. Oke, misalnya kita download yang ini, cari lagi yang lainnya. Oke, kita tinggal download saja. Ya, kita tinggal download. Oke, kalau sudah terdownload, tinggal di backkan saja. Oke, ini kita download. Karena nanti untuk di bagian ini, ya di bagian pengumuman tadi, situ nanti kita tempatkan. Oke, kemudian kita cari book. Oke, kita cari icon book. Nah, jadi nanti tinggal didesain aja dulu ya, didesain aja dulu. Oke, sudah. Kita coba dulu pindahkan semua ini tadi. Kita pindahkan ke Adobe XD-nya. Sini. Oke. Nah, jadi ini bisa kita pakai langsung seperti ini.
bisa kita tempatkan di sini seperti ini. Ini saya contohkan saja. Ini anggaplah ini user profile-nya. Anggaplah ini si user yang sedang login. Nah, jadi nanti ini akan kelihatan lebih keren ya, lebih menarik ya tampilannya. Ini for example ya, oke, kita buat seperti ini contohnya. Oke, kita copy paste saja, copy paste. Oke, kita copy paste lagi, kita pindahkan kemari. Oke, nanti kita anggaplah seperti ini kira-kira. Jadi nanti di sini ada, ini sebenarnya nanti di sini gambar ya, nanti di sini gambar, nanti di sini gambar ya, gambar-gambar. Oke, coba kita cari aja dulu yang lain gambarnya. Oke, misalnya ini saya akan ambil. Oke, saya pastikan di sini. Oke, bisa kita perkecil. Ya, kita sesuaikan posisinya. Oke, kita lihat dulu, kita convert dulu. Oke, sepertinya ini tidak bisa di convert ya, berarti dia tampilan seperti yang kita buat. Jadi nanti di sini ada gambar ya, nanti di sini ada gambar. Oke, nanti kita akan sisipkan gambar di sini. Oke, jadi hasilnya itu seperti ini. Nanti bisa kita convert ya, kalau misalnya sudah selesai kita convert.
dan ini nanti didesain aja ya, didesain sesuai dengan kebutuhan kalian. Oke, kira-kira seperti ini. Oke, kemudian di bawahnya ini kita buat menu ya, nanti di situ kita sisipkan menu, home icon, ya, biasanya ada icon ya, icon seperti ini biasanya dipakai. Kita download aja. Oke, kemudian kita cari lagi ya untuk pesan. Oke, kita ambil aja yang ini. Oke, kita download. Oke, kita akan buat seperti yang digambarin tadi. Kemudian kita cari lagi, kita buat menu setting ya, settings. Oke, kita ambil yang ini, kita download. Oke, dari profile ini tadi di sini bisa kita buat dulu namanya. Tadi belum ada kita buat namanya. Sini kita buat. Contoh saya buat di sini nama saya. Saya copy paste lagi, di bawahnya saya buat teksnya lagi. Ini saya ganti jadi 9. Saya ganti ini, kita buat 12 saja. Ini kita buat 7. Kemudian tadi ada 3 icon lagi yang kita download, kita masukkan aja ke sini. Oke. Nah, di sini kita buat dia paling depan. Nah, jadi kita buat seperti ini, di atas ini dianya.
Nah, untuk backgroundnya, ya untuk backgroundnya kita samakan dengan yang di belakangnya, kayak seperti ini. Dan kemudian untuk bordernya kita hilangkan, oke. Dan kemudian ini kita buat shadownya supaya lebih menarik. Kayak shadownya coba kita hilangkan saja. Oke, kira-kira seperti ini. Nah, kemudian kita ambil pesannya tadi, icon pesannya. Kita letakkan di sini. Kemudian icon settingnya kita ambil juga, yang kita letakkan di atas. Seperti ini. Kita letakkan di bawah, kita ganti warnanya ke warna hitam. Ini kita letakkan kemari, ini kita letakkan ke sini. Oke, kita ambil menu settingnya, chatnya tadi, kita coba import lagi ke sini. Oke, kita setting seperti ini. Kemudian profilnya tadi kita ambil, kita copy paste lagi. Ya, kita letakkan di bawah. Nanti untuk mengatur profilnya, pengaturan profile. Oke. Nah, jadi untuk pengaturan ini atau set icon settingnya kita letakkan di sini. Kita buat dia warna putih. Oke. Nah, jadi nanti semua desain ini bisa kita import ya. Nanti bisa kita import ke mobile kita. Ya. Bisa kita import ke mobile kita. Nah, coba kita jalankan dulu setelah login. Jadi di sini di prototype-nya kita arahkan kemari. Oke. Nah, di bagian desain ini tadi menunya kita coba naikkan lagi sedikit. Oke, sepertinya seperti itu. Coba kita jalankan. Oke. Nah, jadi nanti tampilan itu seperti ini ketika kita
ini nanti kalau misalnya program sudah jalan, ya sudah kita ekspor, ini kita import ke Android Studio, dan nanti secara otomatis ini nanti gambar ini berjalan seperti ini. Nah, kemudian ini juga nanti bisa diklik, kemudian kita klik login, ya login. Oke, nanti setelah dia masukkan username dan passwordnya, login, maka diarahkan kemari, ya, maka dia akan arahkan ke sini, ke halaman dashboard si user. Kita coba buat di front. Oke, nanti kalau misalnya sudah siap, ya silahkan disimpan dan coba kita ekspor dulu. Ya, kita ekspor ke Oke, kita pilih all adboard-nya ya. Kita pilih all adboard. Nah, ini kita pilih di Android. Nah, biasanya nanti kalau kita mau menggunakan atau kita mau menambahkan icon-icon di Android Studio itu pasti ekstensinya itu MDPI. Nah, MDPI di iconnya. Nah, kemudian ini kita pilih lokasinya, mau kita ekspor di mana. Saya contohkan, saya akan ekspor ke ke desktop saja. Musik, adalah musik. Oke, saya akan ekspor di sini karena export all. Oke, kita lihat dulu apakah sudah berhasil terekspor atau tidak. Kita lihat tadi di bagi folder musik. Nah, jadi sekarang ini sudah ada icon-iconnya semua, ya, seperti ini. Oke, ya sudah ada icon seperti ini. Nah, jadi nanti ini bisa kita pakai, ya. Jadi nanti ini bisa kita pakai langsung. Nah, oke, nanti ini bisa kita pakai langsung ya. Nah, nanti untuk implementasi ke Android Studio-nya nanti saya akan tambahkan lagi tutorial yang baru, terus saya buat video yang baru untuk pengujian hasil ekspornya tadi ke dalam Android Studio kita. Baik, saya rasa itu aja dulu video penjelasan materi hari ini. Ya, silakan dipelajarin, silakan dipahami bagaimana cara mendesainnya tadi. Ya, supaya kalian bisa juga mendevelop sebuah aplikasi dengan interface atau tampilan yang bersahabat gitu, yang membuat daya tarik pada penggunanya. Oke, saya rasa itu aja. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.